Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 488. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Sally menolak untuk menerima ditinggalkan oleh Ariel, dan menolak untuk menerima godaannya sendiri. Sally acuh tak acuh. Jadi dia datang ke Ariel untuk membuat teori. Tapi dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Dia bertemu Melissa yang lebih kuat. Dalam kehidupan Melissa, dia sering kali lemah. Setidaknya bagi orang luar. Tetapi karakternya juga memiliki sisi yang kuat. Lagi pula, dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki temperamen sedikit pun? Dia tidak marah hanya karena dia tidak menyentuh intinya. Tapi sekarang, untuk Melissa, intinya adalah Ariel. Dan Sally berani mengganggunya bergaul dengan Ariel, yang cukup membuatnya marah. Apa yang membuatmu begitu ribut? Melissa bertanya pada Sally dengan paksa. Sally menutupi wajahnya, sedikit ketakutan, karena di mata Melissa, dia merasakan semacam aura yang unik bagi wanita kaya dan kaya itu. Kesombongan semacam itu cukup untuk menakuti Sally. Dia bisa menunjukkan keunggulan di depan orang-orang yang setingkat dengannya. Tetapi ketika bergaul dengan orang-orang yang lebih kaya darinya, Sally secara tidak sadar akan merasa rendah diri. Oleh karena itu dia memiliki rasa utilitarianisme yang kuat. Dia tidak ingin berada di depan siapapun. Tunjukkan kompleks inferioritas Anda sendiri. Jadi dia akan melakukan segala yang mungkin untuk membuat dirinya kaya. Tetapi sangat disayangkan meskipun ada banyak pelamar selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah orang biasa. Dan tidak ada pria kaya sejati yang mengejarnya. Di mana Ariel? Aku tidak mencarimu. Aku mencari Ariel. Sally bertanya dengan lemah. Kamu membuat istirahat kami terganggu karena kebisinganmu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jika kamu berani mengetuk pintu lagi, aku akan memberimu pelajaran, kata Melissa dingin. Sally awalnya datang untuk mempertanyakan Ariel, karena dia tidak dapat menerima bahwa dia diabaikan oleh Ariel. Tetapi kekuatan Melissa sekarang, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata bantahan. Maafkan aku. Setelah Sally selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke rumah. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani marah sama sekali. Ini adalah sisi asli nona muda, bukan? Kelembutan yang pura-pura sangat mirip. Setelah Melissa menutup pintu dan kembali ke ruang tamu, Ariel berkata sambil tersenyum. Kelemah lembutanku sangat nyata, tapi itu hanya ditujukan untukmu, kata Melissa dengan ringan. Ahem, Ariel tampak malu. Menyesali bahwa dia telah mengangkat topik sialan ini, berdiri dengan ekspresi lelah, dan berkata, aku lelah, aku akan tidur dulu. Kamu harus tidur lebih awal juga. Setelah selesai berbicara, Ariel mengoleskan minyak di telapak kakinya dan menyelinap pergi dengan cepat. Melissa berharap dia bisa pergi ke rumah Sally dan menamparnya lagi. Jika bukan karena gangguannya, dia setidaknya bisa mengobrol dengan Ariel sebentar. Di sisi lain, setelah kembali ke kamar, Sally melihat sidik jari merah cerah di wajahnya, dan juga gatal karena kebencian. Meskipun dia ditekan oleh aura Melissa barusan, kebencian di hatinya mendorongnya untuk membalas dendam. Orang lain berani memukulnya. Sally mengambil telepon, mencari nomor yang menyulainya. Orang ini memiliki status tertentu di wilayah Bandung. Dia sudah lama menyukai Sally dan mengejarnya sejak lama. Tetapi karena statusnya, Sally selalu sangat menjijikkan. Bagi tikus jalanan yang teduh. Tapi karena bisa menggunakannya, Sally langsung memikirkannya. Bambang, kamu di mana? Sally, kamu benar-benar meneleponku. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan? Kata Bambang bersemangat. Bantu aku dengan satu hal. Selama itu selesai, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan, kata Sally. Tidak masalah. Ada apa? Tanya Bambang. Besok pagi,
bantu aku memberi pelajaran pada seorang wanita. Dan aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu, kata Sally. Oke, aku akan memesan Crystal Restaurant untuk makan malam besok, kata Bambang dengan gembira. Oke, Sally mencibir dengan ekspresi ganas setelah menutup telepon. Wanita bodoh, kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk memukulku. Besok adalah saatnya kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kata Sally pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Vira tiba-tiba mengetuk pintu, dan dia menunjukkan kepalanya dari luar, dan bertanya, Saudari Sally, apakah Anda sudah memikirkan solusi? Tidak akan ada masalah jika Anda pergi ke perusahaan besok, kan? Sally membuat kesalahan besar di tempat kerja, dan masalah ini, bahkan jika dia dipecat, tidak terlalu banyak. Jadi Sally meminta bantuan Ariel. Bagaimanapun, dia tahu Imam. Selama dia membantunya ucapkan beberapa kata yang baik, mungkin Anda bisa dibebaskan. Tapi sekarang, Sally tidak peduli dengan hasil dari masalah ini. Dia ingin memberi Melissa pelajaran dan membuat Ariel membayar harga karena mengabaikannya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Kamu tidur dulu, kata Sally. Vira sangat percaya pada kata-kata Sally. Jadi dia kembali ke kamarnya untuk tidur dengan tenang. Melissa akan membuat masakan yang berbeda untuk Ariel setiap hari. Jadi pergi ke pasar sayur setiap pagi untuk membeli sayur adalah rencana perjalanan yang diperlukan. Dari rumah ke pasar sayur, harus melewati gang kecil. Ada banyak orang di gang dalam satu hari. Bahkan ada warung. Tapi pada hari ganda, gang tersebut terlihat sangat istimewa. Sepi, situasi ini seperti pergi ke pameran pedesaan. Melissa pergi ke pasar sayur untuk membeli sayur seperti biasa hari ini, dan tidak merasa tidak nyaman melewati gang-gang yang dingin. Tetapi ketika beberapa pria menghalangi jalannya, Melissa merasa ada yang tidak beres. Apa yang ingin kamu lakukan? Melissa bertanya dengan ringan. Pemimpinnya motong jalan, dan dia adalah Bambang, penggemar Sally. Gadis kaca, kamu benar-benar tidak memiliki mata. Kamu berani menyinggung perasaan pacarku, kata Bambang sambil mencibir. Apakah pacar Anda Sally? Melissa tersenyum ringan. Ada kilasan kepanikan di ekspresi Bambang. Sally telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkannya. Tetapi wanita ini akan langsung menebaknya. Karena kamu berani melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Melissa berkata dengan ringan. Bambang mengangkat alisnya, berkata, saya takut karena kamu adalah seorang wanita. Lelucon apa? Ya, pacar saya adalah Sally. Jadi apa? Dia meminta saya untuk memberimu pelajaran dan memintamu untuk berlutut dan meminta maaf. Saya menyarankanmu untuk lebih masuk akal. Jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Atau kamu akan menderita. Pamer di depan seorang wanita. Apakah ini keahlianmu? Kata Melissa. Bambang tertawa dan berkata, kamu tidak ingin memberitahuku alasan mengapa kamu tidak boleh memukul wanita, kan? Maaf, aku tidak pernah memukul orang tanpa memandang jenis kelamin, hanya untuk bersenang-senang. Melissa berkata, perlahan, dia melepas kacamatanya sendiri dan berkata, seorang pria yang memukul seorang wanita bukanlah hal yang baik. Bambang dan orang yang dia bawa melihat Melissa yang melepas kacamatanya, dan langsung terpana oleh kecantikannya. Bambang sudah lama menyukai Selu, tetapi saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah berempati dengan orang lain. Di depan wanita ini, apa itu Sally? Terlepas dari sosok atau penampilannya, sepertinya dia tidak sebaik wanita di depannya. Bambang menelan ludah tanpa sadar. Dia tidak pernah menyangka akan ada perbedaan besar antara orang yang memakai kacamata dan tidak memakai kacamata. Saat menilai Melissa sebelumnya, paling-paling, dia adalah wanita biasa. Tapi sekarang, dia terlihat seperti peri yang turun ke bumi. Apakah kamu masih akan memukulku? Melissa bertanya. Bagaimana bisa Bambang menghancurkan bunga dengan tangannya? Wanita cantik adalah untuk merawat, bukan untuk memukul. Keindahan, cantik, apakah kamu punya pacar? Bambang bertanya tanpa sadar. Sama sekali lupa bahwa Sally berdiri di belakangnya menyamar sebagai bawahannya. Bambang, apa maksudmu? Mendengar ini, Sally melepaskan topi memuncak di kepalanya. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya pada Bambang.
Bambang tidak bisa membantu tetapi tidak panik sama sekali. Sebaliknya dia masih terlihat percaya diri dan percaya diri. Dan berkata, Sally, perhatikan baik-baik jarak antara kamu dan dia. Jika aku bisa menjadi pacarnya, apakah aku akan melirikmu lagi, pada Anda? Paru-paru Sally akan meledak, karena Bambang, yang telah menyukainya selama bertahun-tahun, akan berubah pikiran dalam sekejap. Juga, selama bertahun-tahun, kamu telah menggunakan saya sebagai cadangan. Apakah kamu pikir saya tidak tahu? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat mencari saya. Dan jika kamu tidak mempunyai masalah, pasti akan menendangku. Sally, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang ratu? Kata Bambang dengan nada menghina. Wajah Sally seputih kertas. Dia sudah merasa minder di depan Melissa. Tapi saat ini dia merasa semakin malu. Apakah kamu sudah cukup berdebat? Orang-orangku sudah tiba. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Pada saat ini, Melissa berkata sambil tersenyum. Dia menunda waktu dan mengirim lokasi pada Morgan. Pada saat ini, Morgan sudah muncul di gang. Bersambung.